Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Supriyadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika, semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat, yang sudah saya upload di web yang saya lampirkan, mengenai komunikasi intrapersonal di dalam hubungan keluarga. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Son Haji SAG MM. Komunikasi intrapersonal sendiri adalah penggunaan bahasa dan pikiran terjadi di dalam diri sendiri terhadap lingkungan sekitar. Yang di dalam keilmuan tersebut banyak sekali cabangnya, tetapi untuk penjelasan kali ini saya akan lebih fokus ke karakteristik sosial. Oke. Karakteristik sosial adalah sifat-sifat yang kita tampilkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Contohnya ramah, ketus, ekstrovert, introvert, banyak bicara, atau pendiam, penuh perhatian atau tidak dipedulikan. Nah, itu adalah karakteristik sosial. Apa hubungannya dengan komunikasi intrapersonal dalam keluarga? Ada kaitannya. Ya. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seseorang untuk tumbuh dan belajar dan berkembang. Khususnya anak usia dini bebas untuk menanyakan apa yang menjadi keingintahuannya. Rasa ingin tahu banyak, akhirnya menanyakan kepada orang tuanya. Pada usia tersebut, komunikasi mendapat peranan sentral. Artinya, keluarga sangat diharapkan peran aktif dalam sebagai model untuk ditiru oleh anak. Apa permasalahannya? Sehingga saya mengangkat tema untuk komunikasi intrapersonal dalam keluarga. Ya, kita akui untuk masa sekarang yang era serba digitalisasi ini, kadangkala perhatian orang tua terhadap anak kalah dengan perhatian orang tua terhadap gadget, handphonenya, tabletnya, ataupun medsosnya, sehingga anak mendapat kurang perhatian. Dan bila mana anak mencari perhatian dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar norma aturan yang berlaku, langsung dikasih hukuman sebagai anak nakal. Padahal bukan seperti itu. Padahal yang salahnya adalah orang tua sendiri. Kenapa perhatian kepada anaknya sangat berkurang? Landasan hukumnya, kita berbicara landasan hukum. Menurut resolusi PBB, fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan sehingga anak bisa mengerti ke seluruh anggota keluarga dan dapat menjalankan fungsi di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat. Sekarang banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja ataupun anak yang membangkang orang tua. Itu bisa disebabkan salah satunya dari kurangnya komunikasi intrapersonal dalam sebuah keluarga. Menurut pakar pendidikan William Bennett, keluarga merupakan tempat paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan.
Apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi lebih baik, dan kemampuan-kemampuan dasar lainnya, maka akan sulit sekali bagi instansi-instansi untuk memperbaiki kegagalannya. Pendidikan keluarga merupakan yang paling utama yang harus anak peroleh. Bukan berarti untuk keluarga karena ada sekolah, maka orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Itu bukan. Yang paling utama adalah keluarga. Berbicara keluarga, kita di sini akan membahas tentang strategi komunikasi di dalam mengasuh dan mendidik anak. Keterlibatan orang tua atau keluarga terhadap pengasuhan anak dijelaskan oleh Absen dibagi menjadi 6 tipe keterlibatan. Yang pertama, pengasuhan, komunikasi, sukarela, belajar di rumah, dan pengambilan keputusan hingga bekerja sama dengan masyarakat. Keenam poin tersebut harus diajarkan di dalam keluarga. Bila mana keluarga kurang mengajarkan, maka saat terjun ke masyarakat, anak tersebut kurang peka terhadap lingkungannya ataupun fungsi-fungsi yang harus sudah dipahami oleh anak. Tetapi karena keluarganya sangat kurang memberikan edukasi, maka si anak pasti lebih apatis atau acuh. Seperti itu. Ada perbedaan antara mengajar dan mendidik. Mengajar itu menyangkut proses penyampaian ilmu pengetahuan yang biasanya ada di sekolah. Sedangkan mendidik menyangkut proses pembentukan manusia secara keseluruhan, itu ada di keluarga. Jadi beda ya. Mengajar menjadi tugas sekolah, sedangkan mendidik menjadi kewajiban orang tua. Sehingga anak tersebut akan berguna di masyarakat. Kecenderungan orang tua saat ini sibuk mengurusi pekerjaan, sehingga pendidikan untuk anak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, bisa jadi asisten rumah tangga. Yang jelas orang tua sekarang ada fenomena yang jelas kerja dapat uang, tetapi pendidikannya semuanya diserahkan kepada asisten rumah tangga kah, kepada sekolah kah. Justru itu menjadi bobot paling berat untuk mencerdaskan si anak tersebut. Kenapa? Karena kehilangan sosok si keluarga. Peranan mendidik seharusnya dipegang oleh orang tua, baru kemudian pendidikan diteruskan kepada sekolah. Bukan sepenuhnya sekolah yang mendidik dan mengajar. Itu ada perbedaannya. Pembentukan keluarga di sini ada 6 jenis karakter. Yang pertama, membuat seseorang menjadi berintegrasi, jujur, dan loyal. Yang kedua, karakter membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka. Yang ketiga, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi sikap peduli atau perhatian terhadap orang lain. Yang keempat, bentuk karakter membuat seseorang selalu menghargai dan menghormati orang lain. Yang kelima, bentuk karakter membuat seseorang memiliki sikap peduli perhatian terhadap orang lain. Yang keenam, bentuk karakter yang membuat bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan dengan sebaik mungkin. Nah, di situ adalah ada dalam sebuah keluarga. Bila mana keluarganya bagus, maka 6 poin tersebut biasanya anak sudah menguasai sebelum terjun ke masyarakat. Kesimpulannya, penyampaian pesan dengan cara berkomunikasi antar orang tua dan anak itu penting dilakukan untuk membuat karakternya setelah dewasa nanti supaya lebih berguna. Mulai dengan cara bicara,
menyampaikan informasi, mencari tahu apa yang ingin dilakukan anak. Intinya keluarga adalah faktor utama mengenai anak tersebut, bagaimana dewasanya kelak. Maka dengan segala bentuk komunikasi orang tua dan anak perlu direncanakan agar sesuai dengan yang diharapkan dalam mencapai tujuan karakter si anak tersebut. Jadi kalau misalkan berkeinginan supaya anak ini menjadi berguna di masyarakat, buatlah diri keluarga sendiri. Jangan di keluarga kurang perhatian, tetapi berharap anak ini menjadi berguna. Anak nakal sedikit dimarahin, anak mencari kesenangan di luar dan terjerumus pergaulan yang bukan-bukan, anak yang disalahkan. Padahal yang disalahkan adalah bentuk keluarganya sendiri, bukan si anak. Mungkin seperti itu. Ya, mohon maaf bila mana banyak kekurangan mengenai presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya juga masih banyak belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.